Nanti kalau ada berkat lagi kita akan pasang peredam supaya suara kita tidak mental sana mental sini. Tapi sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, saya rindu pagi ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang rindu diberkati boleh lambaikan tangan ke saya. Wow, haleluya. Ya, selalu saya katakan tetap setia cari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah akan mengabaikan kita. Ya. Nah, pagi ini saudara, saya bicara tentang sesuatu hal yang dimana sesuatu ini sangat dampak dan efeknya itu nggak main-main, saudara. Nah, apa itu, saudara? Ya, dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Mungkin pagi ini kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, dua hal yang sebenarnya kita alami hari-hari, kita alami dalam hidup kita. Ya, sadar nggak sadar, suka nggak suka, ya kita alami, pasti kita akan alami. Nah, apa itu, saudaraku? Dua hal yang dapat, kalau boleh saya katakan, bukan melemahkan saudara, bukannya. Dua hal yang dapat membunuh dan mematikan iman kita. Saya ulangi lagi. Dua hal yang dapat membunuh dan mematikan iman kita. Padahal kita tahu iman itu adalah senjata kita. Iman itu adalah sumber di atas segala sumber kehidupan kita. Karena saya ingat, tanpa iman tidak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Tanpa iman tak mungkin ya Tuhan mengulurkan jamaahnya, berkatnya, kuasanya kepada kita. Maka dari itu, saudaraku, hal yang saya mau sampaikan pagi ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial, ya. Dan kalau kita nggak mengerti, kita nggak hati-hati, saudaraku, maka tanpa kita sadar, dua hal ini dapat membunuh dan mematikan iman kita. Nah, apa dua hal ini, saudaraku? Dua hal ini sesuatu yang sebenarnya yang dialami oleh kita semua, sadar nggak sadar, suka nggak suka, saudara. Nah, dua hal ini singkat aja. Yang pertama adalah yang namanya takut. Kalau saudara takut, maka secara tidak langsung itu dapat membunuh dan membinasakan, mematikan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudaraku, khawatir. Ya. Jadi saudaraku, ya, yang pertama dan yang kedua itu adalah takut dan khawatir. Bukankah itu hal yang kita alami hari-hari, saudaraku? Hal yang mungkin membuat kita sesuatu yang bukan sesuatu yang gimana-gimana, tetapi dua hal ini dapat, kalau kita nggak sadari, dapat membunuh iman kita, dapat mematikan iman kita, semangat kita. Ya. Nah, takut dan khawatir ini, saudara, itu seperti kakak beradik. Kenapa saya katakan? Ya, ini two in one, saudara. Di mana ada ketakutan, di situ pasti ada kekhawatiran. Di mana ada kekhawatiran, di situ pasti ada yang namanya ketakutan. Ya, jadi ini saudara kembar, saudara, twins brother, twin sister, saudara kembar, saudara. Dan saudara alami itu. Sebelum saya bertanya kepada saudara, saya pun mengalami. Saya tanya sama diri saya, apakah Om Yusuf yang alami? Iya. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Tadi menurut kesaksian, bukan? Ya, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan biasanya orang berkata seperti ini, takut dan khawatir itu hal yang biasa. Betul, itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Tapi hal yang biasa ini, kalau kita nggak pinter-pinter, kita nggak hati-hati menanganinya, mengatasinya, maka nanti lama kelamaan itu akan membunuh iman kita, itu akan mematikan iman kita,
yang ibarat kata itu akan memadamkan iman kita. Kalau sampai iman kita udah padam, kalau sampai iman kita udah nggak hidup lagi, udah selesai sudah Bapak Ibu, selesai sudah. Saudara kan bilang begini, percuma saya ke gereja, percuma saya melayani Tuhan, percuma saya menyebut nama Tuhan, percuma, dan percuma. Lama kelamaan terhilang kita. Maka dari itu mari saudara, saya mau supaya kita belajar bersama-sama. Jangan sampai hal yang sepele ini akhirnya merusak segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Walaupun memang takut itu dosa enggak? Khawatir itu dosa enggak, saudaraku? Itu kadang-kala yang alami, ya, naluri kita, saudara. Siapa yang gak takut, Bapak Ibu, ya? Kalau saudara nonton film horor, setelah itu takut, ya. Saudara mikirin ini, mikirin itu, siapa yang gak takut? Siapa yang gak khawatir, saudara? Makanya tadi saya katakan, takut dan khawatir ini saudara kembar. Di mana ada ketakutan, di situ ada kekhawatiran. Di mana ada kekhawatiran, di situ ada ketakutan. Jadi dua saudara kembar ini akan mengikuti kita terus, akan mengrok-rok kita terus. Ya, kita nggak tahu kapan sampai selesai. Ya, makanya berbahagialah engkau yang datang pagi ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut itu. Ya. Nah, untuk minggu ini saya akan bicara poin yang pertama dulu, yaitu tentang yang namanya takut, saudara. Nah, coba kita lihat di dalam firman Allah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Silakan pilih 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Nah, perikop di sini Bapak Ibu itu ketika Goliat menantang bala tentara Israel. Nah, Goliat ini siapa, saudara? Kalau nanti saudara baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saudara nanti akan tahu ceritanya. Goliat itu tingginya 3 meter, dia miskin, tinggi besar, raksasa. Salah satu keturunan raksasa pada zaman dulu, saudara. Normalnya manusia itu paling tinggi itu 1,7, 1,8 meter. Makanya pemain basket itu tinggi-tinggi, saudara. Tapi Goliat itu melampaui semuanya. Dia tingginya hampir 3 meter, saudara. Setinggi dia itu. Ya, dan Bapak Ibu, dan dia dari kecil memang sudah dilatih untuk berperang. Tujuannya apa? Untuk membinasakan orang-orang Israel, untuk menghancurkan bangsa Israel. Jadi bayangkan, dari sejak kecil sudah dicuci otak, sudah dilatih, sudah diperlengkapi dengan satu tujuan, ditaruh kebencian dan segala macam untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan ternyata waktu dia bertambah dewasa, ternyata dia salah satu keturunan raksasa yang pernah hidup pada masa itu. Dan hampir tingginya 3 meter. Senjatanya bukan senjata biasa-biasa. Senjatanya karena badannya tinggi besar raksasa, senjatanya juga raksasa, saudara. Tombaknya, ya, pedangnya, saudaraku. Dan kalau saudara baca pasal 17 ini, selama 40 hari Goliat maju ke dalam medan pertempuran. Dia tantang orang Israel. Dia bilang begini, one by one, satu lawan satu, kirim tentaramu yang paling terbaik, yang paling terhebat. Lawan aku, kata Goliat. Kalau aku kalah, aku jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, pahlawanmu kalah, kamu jadi budak kami, orang Filistin. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tantangan dari Goliat, apakah diterima oleh orang-orang Israel? Apakah diterima oleh Raja Saul? Kita lihat ayat yang ke-11 ini. Saudara perhatikan. Kita baca. 3, 2, 1.
Ketika Saul itu siapa? Raja orang Israel yang pertama. Raja itu. Ketika Saul, Raja Israel, segenap orang Israel, tentara Israel, mendengar tantangan orang Filistin ini, apa yang terjadi? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cuma satu orang Israel banyak, mungkin ribuan, ditambah Raja Saul. Ketika Goliat 40 hari nantang, ayo mana jagoan? Keluar, one by one kita. Ya, takut orang Israel. Hati mereka jadi cemas. Kata cemas itu artinya tawar hati. Udah ada nggak lagi keberanian. Itu lutut dengkul udah gemetaran Bapak Ibu. Udah tawar hati. Hanya lihat satu orang yang tingginya hampir 3 meter. Bayangkan, kalau nggak ada yang berani menghadapi Goliat, udah selesai sudah. Ya. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu, pernahkah kau alami? Rasa takut, rasa cemas, tawar hati. Kalau kita nggak hati-hati, itu akan membunuh potensi kita. Dengar anak-anak muda, itu akan membunuh, akan mematikan imanmu. Bayangkan, bukankah Raja Saul itu raja yang dipilih Tuhan saat itu? Harusnya bilang begini dong, jangan takut rakyatku, kita hadapi dia Goliat. Mau mati mau hidup gak masalah, hadapi aja. Cerita nanti gimana belakangan. Enggak, justru Raja Saul tawar hati. Ya sangat ketakutan. Kalau saudara baca di dalam terjemahan aslinya, kata sangat ketakutan itu artinya udah gak berdaya. Walaupun senjata ada di tangan, udah gak bisa ngangkat senjata. Kenapa? Karena pada saat itu Goliat menantang mereka semua. Ya. Dan saudara tahu, 40 hari Goliat itu menghina Tuhannya Israel. Mempermalukan mana? Katanya Tuhan kamu hebat. Katanya Tuhan kamu dahsyat. Ayo dong. Masa gak ada satu orang pun yang berani hadapi saya? Kata Goliat. Dipermalukan orang Israel. Raja Saul dipermalukan. Pernahkah saudara alami seperti itu? Orang-orang bilang sama kita, katanya kamu orang Kristen, kata kamu anak Tuhan. Ini dialami Bapak Ibu. Sebelum engkau alami, ini dialami oleh raja. Kalau bawahan yang takut, cemas hati ya wajar. Ini raja loh saudara. Ya. Tapi dengar saudara, betapa bahayanya kalau rasa takut itu seperti momok, seperti hantu, dia akan menyerang saudara. Dan ujung-ujungnya dia akan mematikan iman saudara. Kalau sampai iman kita mati, udah selesai. Saudara pasti tidak akan lagi bergairah untuk cari Tuhan. Kenapa? Karena saudara udah tawar hati. Apalagi dengan bisikan-bisikan kan, percuma kamu ke gereja, mana ya, tuh ya. Udah lama-lama yang terjadi. Lama-lama kita ditelan oleh ketakutan kita. Iman kita jadi bonsai, jadi mati dibuatnya ya kan. Makanya ya Bapak Ibu, bahaya. Ya, ketakutan yang saudara gak bisa atasi, itu akan mematikan potensi, itu akan mematikan iman kita. Padahal Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Seandainya ini terjadi terus sama Saul sama tentaranya, selesai sudah. Ya, orang-orang Filistin mereka tambah berani, percaya diri di atas angin saudaraku, dan pasti akan dibinasakan semua orang Israel dan termasuk Raja Saul. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan ada satu orang yang luar biasa. Ada satu orang yang tampil yang beda dengan orang-orang yang lain. Ada satu pemuda, masih muda umurnya, mungkin belum segenap 17 tahun. Tapi orang ini beda dengan yang lain. Orang ini, anak ini gak sama dengan yang lain, saudara. Nah, kita akan lihat.
Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tampilkan ini. 45. Nah, siapakah orang ini, saudara? Siapakah anak ini? Anak ini bernama Daud. Kita tahu ceritanya bukan Bapak Ibu. Umurnya mungkin baru 17 atau belum 17. Tapi saudara lihat, luar biasa. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Saudara, dari sekian ribu orang Israel tertakut dan cemas hati, mau putus nyawa, saudara. Dengkulnya gemeter. Roh ketakutan masuk ke dalam hati mereka. Mulai dari Raja Saul sampai kepada pembesar-pembesarnya, sampai kepada panglima-panglimanya, sampai kepada pemimpin-pemimpin pasukannya. Semua ketakutan, semua cemas hati, tawar hati. Tapi ada satu pemuda yang gak nyangka, saudaraku. Orang gak mungkin lihatnya gak masuk hitungan. Tapi seorang anak muda ini berani maju ke depan. Walaupun dia gak punya pengalaman perang. Tugasnya, kerjaannya bukan dididik sebagai tentara. Cuma hanya jaga kawanan ternak milik ayahnya. Saudara, siapakah dia anak muda ini? Yang tadinya gak masuk hitungan dan mungkin anak ingusan, anak baru gede. Tapi saudara lihat, yang lain semuanya ketakutan. Rokaat ketakutan, saudaraku, menguasai yang lainnya. Dari Raja Saul sampai ke pembesar, sampai ke kepala pasukan-pasukannya. Tapi anak muda ini tidak terintimidasi, tidak dikuasai oleh yang namanya ketakutan, saudara. Walaupun dia masih muda, pengalaman belum ada. Tapi saudara tahu, di dalam diri anak muda ini ternyata ada kuasa yang dahsyat, kuasa yang lebih hebat daripada orang Filistin, orang Goliat itu, saudara. Makanya dia bilang begini, waktu Goliat menantang, tiba-tiba muncul satu anak muda. Mungkin umur baru 17 tahun, gak punya pengalaman apa-apa. Tapi saudara, jangan lihat dia masih muda. Jangan lihat orang bilang dia anak ingusan. Jangan saudara bilang, dia gak punya pengalaman. Jangan saudara lihat ke situ. Dia maju ke depan. Dia bilang apa? Kamu mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing yang besar. Tinggi badanmu 3 meter. Oke. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, Daud kenapa bisa berkata seperti itu? Karena dia tidak mau diintimidasi oleh yang namanya roh ketakutan. Dia nggak mau membiarkan imannya roboh oleh karena satu orang bernama Goliat. Saya nggak tahu Goliat apa yang menghadap hidupmu hari-hari ini. Rasa takut. Aduh, gimana ya? Daud nggak mau terintimidasi. Daud tidak mau dikuasai, saudara. Masalah bisa mengintimidasi saudara, yang akhirnya melahirkan ketakutan dalam diri kita. Ya seperti bunuh tadi kesaksian. Aduh, cuma karena saya aja sendiri, siapalah saya, apalah saya, seorang karyawan staff, sampai para leader, owner, manajer semua kumpul ya. Berarti ibu spesial di mata Tuhan. Berarti ibu seperti Daud itu yang kecil yang gak ada artinya di mata manusia, tapi di mata Tuhan sesungguhnya menurut engkau adalah raksasa-raksasa iman. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Daud tidak mau dirinya dipengaruhi oleh ketakutan yang bisa menyebabkan iman yang roboh seperti tembok yang roboh. Seandainya kalau Daud takut, aduh, gimana ya? Saya kan masih muda. Mungkin suruh angkat pedang, belum punya pengalaman.
suruh melawan Goliat. Wah, ntar dulu deh. Enggak dah, nggak masuk hitungan ini ya. Aduh, kalau saudara bisnis, wah ini bukan untung rugi, ini bisa kebablasan saya ini ya. Daud nggak mau dibiarkan. Daud tidak membiarkan dirinya diintimidasi oleh rasa takut dan menguasai dirinya. Karena Daud tahu kalau sampai dia dikuasai oleh rasa takut, maka imannya akan roboh. Kalau iman kita roboh, selesai sudah Bapak Ibu. Senjata kita apa sih? Iman. Makanya Daud bilang apa? Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Ternyata Daud percaya nama Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari pedang. Nama Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada tombak yang dipegang oleh Goliat itu, saudara. Bapak Ibu, kalau saudara hadir saat ada di medan pertempuran saat itu, mungkin saudara akan tertawa dan saudara akan menertawakan Daud. Kenapa? Di mata Goliat, Daud itu seperti anak kecil. Goliat tinggi 3 meter, Daud paling juga 1,6 meter. Anak ingusan. Ya, mungkin Goliat terkekek-kekek, tertawa, terbahak-bahak. Mungkin Goliat bilang begini, emangnya gak ada lagi pahlawan perkasa dari orang Israel? Engkau utus aku anak muda ini. Anak muda, gua tiup juga mental loh. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya bahasakan dengan bahasa kita hari-hari. Tapi Goliat gak tahu di dalam diri Daud ada kuasa yang dahsyat. Di dalam diri Daud ada iman yang perkasa. Medan pertempuran, kemenangan bukan ditentukan oleh hebatnya kita, pintarnya kita, jagonya kita, tapi di dalam medan pertempuran kemenangan itu ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kalau saudara mau tahu, dan kita tahu ceritanya, dalam medan pertempuran itu ternyata di luar dugaan saudaraku. Kalau ibarat kata dalam dunia gambling, semua bandar akan pegang Goliat. Gak ada yang mau pasang naruhan untuk Daud. Tapi ternyata Tuhan balikkan keadaan. Makanya menurut kita semua, orang bisa mereka-reka yang jahat kepadamu, tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan dan memberikan kemenangan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saudara tahu akhir ceritanya, Daud mengalahkan Goliat. Dengan apa? Dengan ketapel. Saya waktu ke Israel, saya baru tahu ketapel itu beda dengan ketapel waktu kita masih kecil. Yang kita main seperti ini ya, yang ada 2 jangkar ya. Ketapel di sana itu seperti ada karet ya, bukan karet, tali ya, lalu ada wadahnya, lalu batu ditaruh, mereka ayunkan tali panjang itu, dan mereka ayunkan sampai kencang, baru mereka lepaskan itu batu. Itu senjata. Dan Bapak Ibu tahu nggak, hanya 1 batu yang Daud ambil dari pinggir kali Sungai Yordan, hanya 1 batu itu dapat menjatuhkan Goliat yang tingginya 3 meter. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan, apalagi saudaraku, dengan lembing, hanya batu. Ada cerita batu bisa mengalahkan raksasa. Seorang tentara Filistin yang dari sejak kecil sudah dipersiapkan untuk jadi tentara super soldier, saudara. Nggak ada ceritanya. Artinya apa Bapak Ibu? Peperangan itu di tangan Tuhan. Amin. Kemenangan itu di tangan Tuhan. Makanya ayo, setan gak suka saudara menang dalam hidup ini. Makanya saudara, dia provokasi saudara, dia intimidasi saudara, dia ingin menguasai saudara dengan apa? Dengan roh ketakutan. Takut kalau nanti gimana, takut nanti aduh gimana ya, takut ini takut itu. Padahal belum tentu terjadi, bukan saudara.
pagi ini saudara, saya rindu supaya saudara benar-benar dibukakan mata hati kita. Takut itu hal yang normal, normal. Tapi ketakutan yang berkelebihan itu yang tidak normal. Itu yang dapat membunuh iman saudara. Itu yang dapat mematikan semangat kita. Hadapi aja saudara. Daud gak mikir tuh, ntar kalau gua maju, ntar kalau saya maju gimana ya? Aduh, gimana cara hadapi Goliat ya? Apa saya lari? Apa saya sembah-sembah dia? Nah, Daud yang penting maju aja. Cerita nanti selanjutnya kayak gimana itu dia serahkan kepada Tuhan. Makanya dia bilang apa? Aku mendatangi kamu bukan dengan kekuatan Raja Saul, bukan dengan kekuatan dia, enggak. Karena dia tahu manusia kekuatannya sejauh mana sih. Tapi dia datangi Goliat dengan nama Tuhan. Saya percaya Daud pasti ngerti walaupun dia masih kecil, masih muda. Gak mungkin dia bisa mengalahkan Goliat dengan kekuatan dia, pasti. Ya, namanya anak remaja gak bodoh-bodoh banget lah saudara. Tapi ada satu hal yang Daud tahu, bahwa dia punya Tuhan. Dia bilang sama Saul, Tuanku Raja, aku ini jaga kawanan ternak ayahku. Kalau ada beruang mau datang mau cabik-cabik anak dombaku, aku akan habisi beruangnya. Kalau ada singa yang lapar mau cabik-cabik anak dombaku, aku akan lawan singa itu. Akhirnya apa saudara? Tuhan berikan keberanian dan untuk Daud sejak dia masih kecil. Ini yang kita butuhkan hari-hari. Saudara, ketika engkau terintimidasi oleh rasa takut, minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan roh keberanian kepada kita. Berapa banyak anak-anak muda lamar kerja, aduh takut nanti ketemu apa itu HRD, aduh nanti kalau dia ngomong saudara tunggu. Kelihatan Bapak Ibu, ya, orang yang berani sama orang yang takut, orang yang percaya diri sama orang yang tidak percaya diri. Kalau saudara seorang salesman, saudara takut hadapi toko apa segala macam, kenapa harus takut? Kalau saudara dipanggil sama jenderal, kenapa harus takut? Ya, kita nggak salah kan? Kecuali kita salah, beda cerita. Kadang-kala itulah rasa tidak percaya diri saudara. Tanpa sadari saudara terintimidasi oleh rasa takut. Saya alami Bapak Ibu. Saya bukan berarti udah sempurna, saya nggak sempurna. Kalau tanya Om Kurnia takut nggak takut. Om Kurnia khawatir nggak khawatir. Sampai tidak takut, sampai tidak khawatir. Tapi di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, Daud alami nggak? Alami. Tapi Daud tahu Tuhan ada di pihak dia. Tuhan sanggup ambil alih rasa takut dan khawatir itu. Dan Tuhan berikan keberanian buat dia. Keberanian itulah yang saya mau katakan langkah iman yang tepat. Kenapa? Karena Daud berkata, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Yang Daud tahu, kamu gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Amin, saudara. Ayo Bapak Ibu saudara. Ya, kalau hari-hari ini kita ada rasa was-was, bukan berarti salah, enggak salah punya rasa was-was yang artinya tawar hati. Ya, dari dulu besar saya dulu hadapi aja. 10.000 mendatangi aku, tapi aku sendiri, aku gak sendiri. Aku bersama dengan Dia. Jangan biarkan dirimu diintimidasi rasa takut dan rasa khawatir. Bahaya saudara. Kalau kita diintimidasi terus oleh rasa takut, nanti lama-lama iman kita roboh kayak tembok yang hancur. Udah, kalau iman kita udah roboh, udah hilang pegangan kita saudara. Ke gereja udah gak semangat,
yang doa juga kayaknya udah kayak rasanya udah kayak mobil udah nggak ada bensin Bapak Ibu. Kalau sampai itu terjadi, saya mau katakan pagi ini, tidak salah kebetulan engkau hadir pagi ini. Roh Tuhan bicara kepadamu. Ya, karena roh di dalam diri kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kalau mungkin ya setan mendakwa saudara, setan membuli saudara, setan bilang begini, kamu mah nggak bisa apa-apa, udah habis, semua udah hancur. Ya dia terus ngiang-ngiang kayak nyamuk yang terbang, ya terus ngiang-ngiang, roh ketakutan dia sebar, roh ketakutan, sehingga apa yang menyebabkan tawar hati dengkul kita gemetar saudaraku. Karena dia mau saudara, dia akan bunuh iman saudara, dia akan matikan potensi saudara. Saudara harus bangkit dan berkata, tidak, saya punya Tuhan, saya punya Yesus yang mati pada hari ketika dia bangkit. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Belajar seperti Daud saudara. Belajar dari Daud. Aduh, gimana bisnis ini? Hancur saudara, remuk saudara. Mungkin hancur, mungkin remuk. Tapi Tuhan punya 1001 jalan untuk menyatakan pertolongan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Saudaraku, ya, kita sama-sama bangkit. Kita keluar dari roh ketakutan, dari kotak Pandora yang selama ini mengintimidasi pikiran kita, mengintimidasi hati kita, yang ujung-ujungnya ingin mematahkan semangat saudara, mematikan iman saudara. Pagi ini kita harus bangkit. Kita harus berkata seperti Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau akan lebih. Aku mendatangi engkau. Katakan kepada masalahmu, katakan kepada persoalanmu, katakan kepada cobaan yang kesulitan dan pergumulan hidupmu, katakan kepada mereka semua, aku mendatangi engkau sekarang dengan nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Maka roh keberanian itu muncul dalam diri saudara. Amin saudara. Ya. Amin. Amin saudara. Coba kasih senyum kiri kanan. Senggol dia. Kamu takut ya? Kamu hari-hari ini takut ya? Coba tanya, kamu takut ya hari-hari ini? Dan jawab bilang begini, sama, gue juga takut hari-hari ini. Dan bilang kiri kanan, berarti kita takut berjamaah, bilang ya. Aduh, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Saya berdoa pagi ini Tuhan berikan keberanian buat kita. Ibu Nunu, maju aja. Kalau kita takut, kita bilang Tuhan, aku serahkan ketakutan. Musuh menghadang, lawan ingin menggagalkan kita. Tapi saya percaya, anak Tuhan, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang menggantikan kita. Lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Duduk di bawah kaki Tuhan, datang ke gereja, naikkan pujian, naikkan doa kita. Kenapa Alkitab mengatakan jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Kenapa saudara? Kenapa? Berulang-ulang saya katakan, ketika kita ada di rumah Tuhan, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah saudara seperti handphone saudara dicas lagi. Disitulah saudara diingatkan lagi, dipulihkan lagi, sehingga kita siap tempur ketika kita menghadapi hari Senin,
Selasa, Rabu, dan Kamis, dan Jumat, dan seterusnya. Hari Minggu datang lagi ke rumah Tuhan. Kita dicas lagi. Sehingga hari Senin kita bilang bisa begini, I like Monday. Bukan I don't like Monday. Kenapa? Karena orang ya Senin kerja lagi, macet-macet lagi, stres lagi, pusing lagi. Sehingga kita bilang, aduh gue paling gak suka hari Senin. Gue paling gak suka, mendingan gue di rumah aja tidur aja. Kenapa? Karena udah jadi momok buat saudara. Aduh ngadapin bos lagi. Aduh, saya dimaki-maki lagi, saya dicari-cari kesalahan lagi. Aduh, saya mesti nyari orderan lagi, order lagi sepi, ekonomi lagi susah. Kalau nggak capai target, saya kena SP, 3 kali SP saya dikeluarin. Sementara mau bayar kontrakan rumah, mau bayar cicilan motor. Ya. Bu Nunung, mobilnya tinggal berapa bulan, Bu? Oh tenang Bu, dalam 1 tahun engkau akan lunaskan itu. Bukankah itu yang kita alami? Bukankah itu yang mengintimidasi saudara? Aduh. Jadi bangun pagi saudara udah bilang, aduh. Orang Jawa bilang, bohwatan. Orang bilang, amsyong ya. Amsyong, udah amsyong. Itulah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Goliat itu ingin mematikan iman saudara. Hari ini kita mau jadi Daud-Daudnya Tuhan. Siapa yang mau jadi Daud-Daudnya Tuhan, angkat tangan. Dan saya undang bagi berdiri. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Tidak, saya tidak takut lagi Tuhan. Haleluya. Mari saya undang para pemuji naik ke atas panggung. Kalau saudara hari-hari ini lagi sedang gundah gulana, kalau saudara hari-hari ini lagi sedang stres, oh Jesus, haleluya. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya ingat lagu yang pernah dinyanyikan Pak Prait. Boleh bisa berkali-kali kau menolong. Saya hanya ingat refnya ini saja. Dari awal bisa terus. Baik. Tolong Billy tampilkan lirik lagu pujian ini. Oh haleluya. Pujian ini kalau saudara nyanyikan sangat memberkatimu. Oh haleluya. Mari bersama dengan saya kita datang kepada Tuhan. Oh Yesus. Minggu depan kita belajar musuh yang kedua, yaitu rasa khawatir. Minggu depan kita akan sama-sama diberkati. Pastikan jangan sampai engkau gak hadir minggu depan. Haleluya. Amin. Musik lembut. Tetap memilih percaya Dan mengucap syukur. Meskipun haleluya, meskipun doaku tak terjawab, belum terjawab. meskipun hatiku habis senang, Oh haleluya Tuhan. tetap memilih percaya dan mengucap. Sekali lagi dari awal. Mari saya ajak saudara nyanyikan pujian ini keluar dari hatimu.
Pilihan ada di tanganmu. Karena Engkau telah memilih. Oh, haleluya. Hari angkat Yesus setia sama dia. Sama Tuhan, sampaikan doamu kepada Tuhan lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang menggantikan dirimu. Itulah perkataan Tuhan buat kita pagi ini. Haleluya. Oh Jesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jamaah kami pribadi lepas pribadi. Jikalau ada di antara umatmu yang hadir pagi ini, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, nyanyikan kembali refnya berkali-kali. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, jamaah, jamaah, jamaah. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami. Mujizat masih ada. Yesus ada. Walaupun kita ada dalam lembah kekelaman sekalipun, berkali-kali hamba menolong. Yesus ada. Sekalipun kita ada dalam lembah yang gelap, sekalipun kita ada dalam lembah yang terpuruk, Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Berkali-kali hamba menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman pagi ini menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami akan belajar dari Engkau. Engkau mendatangiku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku mendatangimu, hai Goliat. Hai masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit sekalipun, aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu. Saudara, engkau tidak akan diintimidasi lagi oleh ketakutan ataupun kekhawatiran, tapi engkau diberikan kuasa roh yang Tuhan yang teguh oleh firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, terima kuasa, kemenangan, dan mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Sepertinya Ibu Dut akan ngomong sama saya, Pak Gembala, itu firman buat saya hari ini. Saya tahu. Jadi kita main tembak-tembakan ya. Minggu depan saya akan bicara musuh yang kedua. Bapak Ibu pastikan saudara jangan sampai nggak hadir ya. Ibarat kata kalau makan itu jangan setengah-setengah. Makan itu harus sampai tuntas. Amin saudaraku. Gila dari kanan. Kita tidak lagi berjemaah kan dalam hal ketakutan. Nah, untuk ibadat nanti yang kedua, ibadat sore, itu nanti kita akan dilayani oleh Pastor James Kevin. Beliau adalah seorang pembantu dari Malaysia. Dia keturunan Tamil. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin bahasa Melayu ditelita ikan.
Nah, nanti dia akan hadir. Bapak Ibu yang mau hadir lagi untuk ibadah sore, ibadah yang kedua, monggo silakan ya, supaya saudara diberkati dalam berfungsi. Amin, saudaraku ya. Jadi nanti ibadah nanti sore akan dilakukan oleh Pastor James Kevin. Dia orang Malaysia ya, dia lagi sedang pelayanan ke Indonesia, ke Jakarta dan Tangerang, dan dia akan melayani nanti ibadah yang kedua ya. Kita sudah mendatangkan juga translator, penterjemahnya saudaraku ya. Dan penterjemahnya ini kita bayar mahal sekali. Ongkosnya aja aduh ampun deh ya. Karena kita harus pesan tiket pulang dan pergi pun. Kas gereja masih ada Bu? Ada. Kita siapkan untuk tiket pulang pergi untuk penterjemahnya ya. Hah? Orang tampil. Yang pasti Pak Teddy bukan orang tampil, tapi orang oke. Nah, Pak Teddy penasaran kan, datang aja nanti ya. Puji Tuhan. Ya, nanti juga ibadah yang kedua, Mike akan kesaksian Bapak Ibu, dan dia minta diterjemahkan juga. Wah, jadi double porsi di penerjemahannya. Oke, itu saja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu bisa hadir lagi pada kedua, puji Tuhan, saya senang ya. Dan kita akan saksikan hamba Tuhan dari Malaysia ini. Namanya Pastor James Kevin. Orangnya belum terlalu tua ya, masih ya sekitar umur 40 lah, 30 40 masih ABG. Terima kasih Tuhan berkati, saya senang kali. Terima kasih Bapak Gembala. Luar biasa sekali firman-Nya ya Bapak Ibu sekalian, saudara. Hari ini dahsyat sekali ya. Firman-Nya benar-benar meneguhkan iman kita. Dan berarti kita tuh tidak sendiri. Tuhan sudah menjawab lewat hamba-Nya ya. Kita nanti akan memberikan persembahan, kita persiapkan. Sambil kita bersiap memberikan persembahan, kita baca dulu warta sepekan. Warta gereja Minggu 20 Juli 2025. Sunday service, ibadah hari Minggu tanggal 27 Juli, firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Yusuf Kurnia SCH pukul 8 dan 5 sore. Kalau yang pagi setelah ibadah akan dilanjutkan oleh ibadah sekolah minggu. Ini Fire Worship Banten tiap Selasa pukul 12 saudara. Jangan sia-siakan ya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang waktunya ada di rumah atau di mana, bisa izin dulu dalam pekerjaan, kita ikuti ya, karena semua kegiatan gereja ini pasti membangun iman kita ya. Langsung aja itu ke Serpong ya. Nah, ibadah kaum wanita hari Selasa lewat Zoom jam 7:30, nanti akan linknya akan diberikan di grup ya. Doa terobosan hari Kamis saudara 7:30. Saya menghimbau kembali yang pernah datang dan tidak datang lagi, tolong ya ikut ya. Karena doa terobosan ini makin lama makin luar biasa dan tidak biasa-biasa aja, tapi kita melihat ada penyertaan Tuhan pada setiap kita yang datang. Ibadah Youth Next Gen hari Sabtu, ini ibadah Youth remaja jam 7. Yang mau dijemput dan diantar pulang hubungi Timotius dan Rika. Ini Philadelphia Kid, ibadah sekolah minggu jam 10.30. Untuk yang mau dijemput dan mau diantar hubungi Priscilla dan Grace. Hari ini luar biasa loh, sekolah minggu ya, bikin burger ya. Tapi itu pizza ya, itu nggak boleh ya umur 17 tahun ke atas nggak boleh ya. Kan itu Bapak Ibu Saudara, cucu, anak, tetangga silakan datang. Hari ini 10:30, luar biasa sekali acaranya. Ya, kebersihan buat Sabtu ini 26 Juli ibadah Philadelphia Kids ya, anak guru sekolah minggu yang membersihkan. Happy birthday kepada Bapak Jimmy 15 Juli dan Caroline 18 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Nanti pada akhir ibadah bisa maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Gemar Alkitab saudaraku, ini juga menuntut kita dari hari ke hari bisa hubungi Priscilla atau saya untuk bergabung dalam grup ya. Jadi grup ini adalah grup yang
setelah kita membaca kita melaporkan aja dulu. Jadi tidak ada untuk kita sharing atau kita untuk berkhotbah di situ tidak. Jadi kita hanya membaca satu hari satu pasal saja. Ya ini adalah follow semua ya untuk wanita, youth, umum dan sekolah minggu. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak siapa Pak? Silakan Bapak berdiri. Bapak siapa? Bapak siapa? Boleh saya menyambut? Bapak Henry. Oh iya, selamat datang. Silakan yang kotet samping-sampingnya Kak Teddy untuk memberikan selamat. Dan saya undang untuk minggu depan kembali hadir bersama kita semua di tempat ini ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Karena di sini kita menyediakan berkat-berkat khusus yang luar biasa untuk kita semua ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Nanti persembahan Ibu Susi dan Ivani ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sangat baik pada setiap kami Bapa. Engkau selalu menuntun hidup kami, bahkan langkah kami Bapa. Saat ini kami merindu memberikan yang terbaik Bapa. Engkau berkati usaha bisnis pekerjaan kami Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang sedang bersekolah. Engkau berkati Bapa. Dan sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bangga punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan, katakan amin. Haleluya. Sungguh bangga Bapak punya Allah seperti Kau.
Terima kasih persembahan yang sudah dinaikkan, Tuhan memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Dia sudah memberkati kita dengan firman-Nya, dan saat ini Dia akan memberkati kita kembali agar kita terus kuat, terus beriman, dan terus percaya bahwa harapan kita hanya di dalam Yesus. Dialah sumber kehidupan. Oh, praise the name. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ujian, setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap langkah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap langkah kami hanya bisa dituntun dengan firman. Pada siang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapak. Kau berkati bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Dari presiden sampai tingkat yang paling bawah. Biarlah Tuhan mereka bekerja dengan hati yang tulus dan jujur. Mereka bekerja dengan takut akan Engkau Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Khususnya di pelosok-pelosok Tuhan, biarlah Tuhan Engkau
mau mencukupkan setiap kebutuhan mereka, Kau melindungi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui mereka Tuhan, kabar keselamatan boleh disebarkan khususnya di negeri ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala yang melayani tempat ini. Biar Tuhan Kau selalu memberkati Tuhan, memberkati pelayanannya, pakai mereka lebih heran lagi. Kau juga memberkati keluarganya, anak-anaknya, berkati masa depan kedua anaknya Tuhan. Dan pakai keluarga ini untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pada saat siang hari ini, kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang berbeban berat, biar Tuhan Kau mengangkat setiap beban mereka. Dan yang sedang susah Kau mau hiburkan. Dan dalam kesulitan Tuhan, biar Kau membuka jalan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan setiap hidup kami dalam tangan-Mu, setiap langkah kami dalam tuntunan firman-Mu. Kau memberkati juga Tuhan setiap pelayanan yang ambil bagian dalam pagi hari ini Tuhan, dari asar, kolektan, pemusik, memimpin pujian, dan semua yang terlibat. Kau memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami selalu bersyukur dan berserah hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan yang berulang tahun, kalau Resmana, kita akan doakan bersama-sama. Setiap kali jemaat ada yang ulang tahun, pelayan Tuhan yang ulang tahun, kita akan doakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saya dengan hormat arahkan tangan kita ke depan. Kita akan dukung doa bersama-sama untuk kalau Resmana. Tuhan Yesus, minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun lagi buat saudara kami. Pertama Bapak Jimmy yang ada di Bangka, pulang ke Bangka, kami doakan Bapak Jimmy, biar Tuhan memberikan kesehatan dan juga umur panjang, dan anak, mantu, cucu-cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan Pak Jimmy boleh secepatnya kembali ke Tangerang dan kembali berjumpa beribadah bersama dengan kami. Dan untuk Kalori Lesmana, Tuhan tumpahkan tangan. Dan kami mendoakan untuk Kalori Lesmana. Begitu banyak pergumulan di alam sana, tapi kami percaya Engkau jadikan Kalori sebagai indah. Karena Olin berkata, aku mendatangimu dengan nama Tuhan yang penuh kuasa. Dan siang hari ini Tuhan, Engkau sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi kepada Kalori. Kalori bukan lagi anak remaja yang baru lulus SMA, tapi dia sekarang jadi seorang ibu, seorang istri, seorang ibu untuk 2 putranya. Tuhan tolong beri kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan buat Kalori. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan mensupport doa untuk Kalori. Destininya Tuhan digenapi dalam kehidupan Kalori. Dia akan naik bukannya turun, dia akan jadi kepala bukannya ekor. Tuhan buat berhasil apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, mendatangkan keberhasilan supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Pergumulan demi pergumulan Tuhan jawab dan Tuhan bukakan jalan. Pakai Kalori Lesmana, pakai hidupnya menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan sudah menyiapkan satu rencana yang terindah untuk kehidupan Kalori. Berkati suaminya Andi Wijaya dan kedua anaknya Clifton dan Brian. Tuhan memberkati dan Kalori selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang dia rindukan, Tuhan berikan satu persatu supaya orang melihat Tuhan yang disembah oleh Kalori adalah Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Jangan lindungi, tutup buku dari ujung sampai telapak kaki. Kalau ada orang punya niat jahat, Tuhan lalukan orang itu. Dan Tuhan menyertai langkah-langkah Kalori. Hari lepas hari. Di gereja ini, Kalori adalah musuh untuk gereja ini. Dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan lain, angkat kedua tanganmu sekali lagi. Dan saya sebagai Bapak rohani saudara
akan melepaskan berkat buat kita semua. Saudara-saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan menyertai kita, menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit maupun niat jahat orang tertentu. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dengan pedang berapi menjaga, melindungi engkau dimanapun engkau berada. Dan Tuhan akan kirim berkatnya untuk 1 minggu ke depan. Apa yang kau minum, pakai, dan apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan untuk saudara bisa nabung, dan saudara bisa beli rumah, saudara bisa beli kendaraan, saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber berkat, saluran berkat buat banyak-banyak orang. Dalam nama Yesus, terima berkat double porsi dari Tuhan. Dan minggu depan kita akan datang kembali, berjumpa kembali, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak lupa, terima kasih, jembatan sudah selesai diperbaiki, sehingga masyarakat yang ada di sekitar tempat ini kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan, jembatan telah selesai pembangunannya, sehingga lancar kembali semua. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan.